adik-adik, selamat hari Minggu semua. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Adik-adik, pada minggu ini kakak-kakak yang bertugas adalah ada kakak Maya, kakak Debbie, dan abang Lolo. Kita mau mulai kebaktian kita bernyanyi Ku Masuki Gerbangnya dan Ku Daki-Daki. Ya adik-adik, sambil bangkit berdiri kita sebut yel kita. Anak sekolah minggu, yeay 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 yeay, let's go. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya hirangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebabnya girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebabnya girangkanku. Ku daki-daki ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Engkau sediakan Tuhan. Amin. Hukum Tuhan atau hukum Taurat dalam minggu hari ini dari titah kedua dan artinya demikian. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sikap kalian. Nah, adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Roti dan Batu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal adalah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak Tuhan. Apa kabar? Luar biasa tentunya ya. Sehat ya semua ya? Baik. Firman Tuhan yang menyapa kita lewat khotbah di minggu hari ini, di minggu kedua setelah Trinitatis, dikutip dari kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih ingat lagu anak-anak dengan judul Pelangi? Coba bisa kita nyanyikan atau mungkin kita ejak. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi, pelangi adalah ciptaan Tuhan. Tahu dong apa pelangi? Pasti dong pernah lihat. Ketika selesai hujan, kita melihat ke langit, ada warna-warna di sana, setengah lingkaran. Itu yang disebut dengan pelangi. Ketika lagu tadi bertanya, siapakah gerangan yang menciptakan? Ya tentu Tuhan. Dan inilah yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Bagaimana pelangi itu ada? Mengapa pelangi itu ada? Apa yang mau Tuhan katakan ketika pelangi kita lihat sehabis hujan misalnya? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini menceritakan bagian asal muasal terjadinya pelangi, yaitu sebagai tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Ingat dong cerita Nuh seperti apa? Kala itu dunia penuh dengan manusia berdosa.
Hanya satu keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Hanya satu keluarga yang mau tunduk dengan perkataan Tuhan. Hanya satu keluarga yang mau mendengar nasihat Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya. Tentu ingat dong lagu tentang Nuh. Ketika manusia penuh dengan dosa di muka bumi, Allah mendatangkan air bah sebagai bentuk murka Allah. Tetapi Nuh bersama anak-anaknya, bersama keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dalam sebuah baterai bersama dengan binatang-binatang lain yang sudah Allah tentukan jenisnya. Nah, hanya sekedar mengingatkan tentunya. Dan di akhir daripada air bah tersebut, Allah membuat tanda perjanjian bahwa Allah tidak akan pernah lagi melakukan hal yang sama seperti yang dialami Nuh pada saat itu. Namun menjadi pertanyaan, seringkali terjadi di kehidupan kita, banjir bandang, di mana-mana banjir, longsor. Apakah Tuhan tidak ingat akan janjinya? Tentu tidak. Itu semua karena perbuatan manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelangi yang Tuhan ciptakan adalah tanda bahwa Allah tidak mau lagi membinasakan manusia seperti kejadian pada Nuh dan anak-anaknya. Seperti pada masa Nuh, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah akan melakukan seperti itu lagi. Ini yang menjadi contoh bagi kita, agar setiap apa yang kita janjikan kepada orang lain, baiklah kita ingat, baiklah kita lakukan. Ingat, janji adalah utang yang harus ditepati. Karena itu jangan sembarang berjanji-janji. Jangan sesumbar mengucapkan janji kalau tidak bisa dituruti, kalau tidak bisa ditepati. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat firman Tuhan ini kita mau diajar Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat pelangi, ingatlah bahwa Tuhan begitu menyayangi anak-anaknya. Tuhan begitu senang mencintai orang yang takut akan Dia. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang mau tunduk pada perintahnya. Ingat peristiwa Nuh. Kenapa Nuh beserta anak-anaknya boleh selamat? Karena mereka dikasihi Tuhan, mereka boleh hidup, mereka selamat dari air bah tersebut. Karena itu kita selama hidup ini harus menyadari dan mengimani kehidupanmu sekarang, kehidupan saya sekarang, kehidupan kita sekarang ini adalah dalam kasih Tuhan, dalam rangka Tuhan mengasihi kita. Karena itu jangan sia-siakan kasih Tuhan tersebut. Jangan sia-siakan Tuhan memberi kesempatan kepada kita, baik belajar, bermain, mendengar firman Tuhan seperti ini. Jangan sia-siakan. Karena ini adalah hidup kita, ini adalah bagian kasih Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di tengah dunia ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali ke firman Tuhan ini, cerita peristiwa air bah yang ditutup diakhiri dengan timbulnya busur atau pelangi oleh Allah, mengingatkan kita, Allah kita itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Sekali lagi, Allah yang setia. Setia pada perjanjiannya, setia pada kasihnya, setia pada apa yang Dia ucapkan, yaitu keselamatan bagi anak-anaknya.
Nah, anak-anak sekolah minggu, oke, dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan ini kita harus ibadah di rumah. Kita tidak bisa datang ke gereja bersama-sama teman, sama ibu, kakak, ibu guru, abang guru sekolah minggu. Tapi kita tetap setia. Walaupun di rumah seperti ini, jangan pernah lupakan memuji Tuhan. Jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan. Ingat, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu bagi kami anak-anak-Mu hari ini. Kami boleh Tuhan berkati, kami boleh Tuhan ingatkan betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, betapa setianya Tuhan akan janji Tuhan. Itu terbukti dengan keindahan pelangi. Itu menunjukkan janji Tuhan yang setia bagi kami. Berkati firman-Mu Tuhan, kami juga menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kami juga bersyukur atas kesempatan akan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti dikembalikan kepada orang tua, dan orang tua yang akan memberikan kepada gereja. Sudah siap persembahan kalian? Pintar semuanya. Nah, adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.